Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayub Kamalasari dalam program Mengaji Bersama Ustadz. Dan pada kesempatan kali ini kami telah mengundang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Hermanto MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Baik. Kira-kira apa nih kesibukannya sekarang Ustadz? Biasalah kerjaan sehari-hari mengajar, masih masuk kerja di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Ya, dosen di UMP ya Ustadz? Iya, diamanahkan di sana. Oke, pada pembahasan kali ini Ustadz, tema kita yaitu mengenai birrul walidain. Ya. Ya, birrul walidain. Kira-kira boleh Ustadz dijelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu birrul walidain dan mengapa penting untuk dilaksanakan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, pimpinan kita, penghulu kita di hari kiamat nanti, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terkait masalah birrul walidain adalah sering kita terjemahkan dengan arti berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan dengan segala macam bentuk perintahnya. Salah satu di antaranya adalah di dalam surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana ila akhiril ayat. Dan Tuhanmu telah memerintahkan. Makna qada di sini bukan qada hukum tapi qada amr. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Oleh karena itu Allah Tuhan kita telah mewajibkan kepada kita, yaitu memerintahkan, dan perintah itu adalah bentuknya ilzami, kewajiban, agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terhadap kedua orang tua kalian berbuat baiklah. Nah, maka cukuplah ayat ini menjadi dasar pijakan bagi kita semuanya akan pentingnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, di mana Allah menggandengkan antara perintah untuk mentauhidkannya dan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Jadi istilah berbakti kepada kedua orang tua ini menggunakan istilah bir, ya, bukan bir dalam bahasa Indonesia ya. Bir dalam bahasa Indonesia agak konotasinya agak kurang enak ya. Jadi ditekan sedikit menyebutnya birru, ya. Jadi birrul walidain, istilah al-birru di dalam Al-Qur'an itu adalah khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Kalau dihubungkan dengan orang tua, kebaikan yang tidak ada tebang pilihnya, tidak dibatas-batasi. Ya. Dalam aspek apapun wajib berbuat baik kepada kedua orang tua, hatta orang tua itu meninggal dunia sekalipun masih ada kewajiban kita berbuat baik kepadanya, yaitu dengan mendoakannya. Ya. Maka tidak cukup seorang anak ya berbuat baik kepada kedua orang tua itu ya dengan
ekonominya saja. Ya, dengan ekonominya saja. Kemudian tidak cukup juga hanya dengan kata-katanya saja, tetapi seluruh aspek kehidupan, baik akhlaknya. Kan ada anak ekonominya bagus, ngulur uang terus dengan orang tua, tetapi akhlaknya, mulutnya tidak bagus. Itu tidak termasuk birrul walidain. Ada juga akhlaknya bagus dengan orang tua, tetapi aspek yang lain tidak bagus. Itu tidak termasuk birrul walidain. Disebut birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua dengan segala macam aspek kehidupan, tanpa tebang pilih, ya, tanpa ada pengecualian. Hatta apabila ya ada keinginan orang tua berbenturan dengan keinginan kita sebagai seorang anak, meskipun keinginan kita ini sangat penting, sangat urgen, keinginan orang tua itu mubah yang biasa-biasa saja, maka dalam rangka berbakti kepada orang tua, kita harus memenuhi keinginan orang tua itu terlebih dahulu. Oleh karena itulah persoalan birrul walidain ini adalah sesuatu yang sangat mendasar sekali dalam agama kita. Di dalam cerita riwayat, ya, cerita ini bukan cerita dongeng, tapi cerita real yang termaktub di dalam kitab-kitab hadis, sebagaimana dikisahkan oleh para ulama kita. Ada seseorang yang ingin berjihad mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui berjihad di jalan Allah li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan puncak keislaman. Sanamul Islam. Kalau gunung itu ada puncaknya. Puncak itu sanam namanya. Maka di dalam Islam, puncak keislaman kita adalah kita menegakkan agama Allah dengan mempertahankan agama Allah. Apabila agama Allah itu ingin dimusnahkan di muka bumi ini, yang kita kenal dengan jihad. Sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku ingin berbaiat kepadamu untuk berjihad." Maka Rasulullah SAW bertanya kepada orang tersebut, "Apakah kamu masih memiliki kedua orang tua yang masih hidup, salah satunya atau kedua-duanya?" "Na'am ya Rasulullah." "Ya ya Rasulullah, saya memiliki orang tua, bahkan kedua-keduanya masih hidup, yakni ibu dan bapak masih hidup." "Maka kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu, berbaktilah kepada orang tuamu. Jika engkau berbakti, disitulah kamu berjihad." Nah, ini yang harus kita sadarkan kepada anak-anak kita sekarang, ya, generasi-generasi muda kita sekarang, bahwasanya kita berbakti kepada kedua orang tua itu bukan semata-mata karena ya inginnya ini, inginnya itu, atau apalagi karena takut kepada orang tua, takut tidak dikasih uang jajan, atau takut tidak disekolahkan, atau kita takut tidak diberikan hadiah dan sebagainya, tetapi berangkat daripada muntolak, pijakan yang sangat kokoh, yaitu pijakan agama, yaitu ini adalah ibadah yang sangat besar, yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menggandengkan antara menyembahnya, yaitu mentauhidkannya, dengan berbakti kepada kedua orang tua. Yang menarik di dalam ayat yang barusan kita bahas tadi, wabil walidaini ihsana. Padahal kalimat ihsan di dalam Al-Quran itu sebenarnya muta'addi dengan huruf ila. Misalnya seseorang berbuat baik dengan seseorang,
Ya, fulan ahsana ila fulan, pakai ila. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kalimat ilah, tapi ditaaddikan ya dengan huruf bi. Karena makna bi di sini adalah bi ilsaq, bi isti'ab, yaitu bi ilsaq di sini maksudnya isti'ab di sini adalah kalau orang ngusap kepala, bi-nya itu dipahami oleh sebagian ulama bi ilsaq, keseluruhan. Artinya mengusap kepala itu tidak boleh setengah-setengah, harus seluruhnya. Maka berbakti kepada kedua orang tua, wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tuamu, ya kita artikan terhadap di situ. Tapi makna bi di sini adalah bi ilsaq, bi isti'ab, secara seluruhnya. Artinya seluruh aspek kehidupan tidak boleh kita tebang pilih atau pilih-pilih. Ya saya kan udah ngasih uang bulanan dengan mama saya, ndak dilihat pun ndak apa-apa. Nah itu tidak boleh. Nah, saya kan setiap menjelang lebaran kan selalu membayarkan zakat mama saya. Jadi kalau mama saya minta yang lain-lain ndak usah. Ndak boleh. Karena maknanya wabil walidain ihsana. Ya, terhadap kedua orang tuamu berbaktilah, berbuat baiklah. Makna ihsan di sini adalah kebaikan yang paripurna. Kebaikan yang paripurna. Tidak boleh kebaikan itu ditebang pilih, baik dari lisannya saja tetapi bakhil dari ekonominya, atau ekonominya lancar tapi dari lisannya tajam terhadap kedua orang tuanya. Bahkan dalam Al-Quran itu Allah mengharamkan kita melakukan kekerasan verbal dan kekerasan fisik kepada kedua orang tua. Yang di dalam Al-Quran dikatakan fala taqul lahuma uff, itu kekerasan verbal. Makna uff, itu sudah termasuk kategori kekerasan verbal dengan orang tua. Orang tua menyuruh anaknya, nak solat nak, mak nih, itu sudah bentuk kekerasan verbal. Wala tanharhuma, itu kekerasan fisik. Walaupun tidak menyentuh, tapi dibentak. Itu sudah termasuk kekerasan fisik. Ya. Jadi kekerasan verbalnya yang sangat mendasar sekali, apalagi lebih daripada itu. Ya kan? Lebih daripada itu sudah termasuk uququl walidain. Jadi yang menarik di dalam agama kita ini, perintah bertauhid digandengkan dengan perintah birrul walidain. Ketika Rasulullah menggambarkan dosa yang paling besar setelah menyebutkan syirik, yang keduanya adalah uququl walidain. Suatu hari Rasulullah SAW pernah bersandar. Gaya saya nih lah nyandar. Dan juga nanya ke sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau tak kalian saya beritakan? Kalimat unabbi itu berita penting artinya. Makanya berita tentang hari kiamat disebut an-naba. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Dosa besar yang paling besar. Dosa besar itu kan banyak. Tapi yang ingin Rasulullah kabarkan kepada para sahabat, dosa besar yang paling besar. Dosa besar pilihan. Yang paling besar. Maka sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Kabarkan kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyirku billah. Syirik kepada Allah. Kita menyekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain. Kamu durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, silah, hubungan antara anak dengan orang tua ini bukan hanya hubungan dunia, termasuk hubungan akhirat. Bahkan bentuk tafaddul, kurnia yang Allah berikan kepada seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya di akhirat nanti, kelak apabila orang tuanya masuk surga, anaknya masih dalam keadaan muslim, meninggal dunia, tak cukup
amalan anaknya di akhirat nanti untuk masuk setara dengan derajat ayahnya atau bapak atau emaknya, dikumpulkan satu derajat. Derajat anaknya dikumpulkan. Kenapa? Tujuannya adalah agar kolbu orang tuanya itu dingin, sejuk, qurrata ayun. Meskipun derajat ibadah anaknya tidak mencapai derajat ibadah orang tuanya. Maka di penghujung tausiah ini kami menghimbau kepada seluruhnya, wahai anak-anak kaum muslimin, ya, baik yang laki-laki maupun perempuan, ya, bahwasanya kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena wujud kita ini karena Allah yang menciptakan. Dan Allah memerintahkan wajib kita berbakti kepada orang tua kita karena asbab wujudnya kita ini adalah dari orang tua kita. Bahasa orang tua kita terdahulu, kalau bukan karena orang tua, tidaklah kita memandang bulan dan matahari. Dialah yang mendidik kita sehingga kita menjadi guru, menjadi pejabat, menjadi apapun. Ya. Keberhasilan orang tua kita, anak-anak daripada orang tua itu adalah asbab orang tua. Bahkan ilmu-ilmu terkecil sekalipun itu didapatkan dari orang tua kita. Kita dari tidak pandai menggunakan pakaian sendiri, diajar oleh orang tua kita menjadi pandai. Tak pandai menyuap sendiri, diajarkan oleh orang tua sehingga menjadi pandai. Maka tidak ada celah dan tidak ada sebab untuk membolehkan kita melakukan kedurhakaan kepada orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Terkhusus anak-anak yang orang tuanya telah meninggal dunia, cara berbaktinya adalah jadikanlah daftar utama di dalam doa-doa Anda semuanya, yaitu nama kedua orang tua Anda. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan rahmatilah mereka berdua selayaknya mereka mendidikku di waktu kecil. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Mungkin satu pertanyaan Ustadz yang banyak ditanyakan nih, keberkahan apa saja yang diperoleh seorang anak ketika ia berbakti sama orang tuanya? Banyak sekali keberkahannya. Bahwasanya keridhaan Allah itu di atas keridhaan orang tua. Kalau Allah sudah ridha, semuanya telah berkah. Ya, jadi berkah itu kan kebaikan berkualitas. Jadi berkah itu bukan kebaikan secara kuantitas bertingkat, berlipat-lipat, bukan. Kualitas kebaikan itu berlipat ganda kualitasnya. Maka berkah, harta yang berkah, hidup yang berkah. Mungkin orang memiliki penghasilan sekian, tapi asbab dia berbakti kepada kedua orang tuanya ridha, Allah pun ridha dengan rezeki hanya seadanya, mampu memberikan dia kehidupan yang tenang, nyaman, anak-anaknya saleh dan salihah. Ya, tapi kalau Allah dah tarik keberkahan dari hidup seseorang, meskipun kaya, hidup bergelumuran harta, gonta-ganti kendaraan, kemana saja bisa, tapi hatinya merasa ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Jadi seluruh kesimpulannya, keberkahan berbakti kepada orang tua adalah yang paling utama adalah mendatangkan ridha Allah. Mendatangkan ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, asbab keridhaan orang tua, insya Allah hidup kita menjadi berkah. Baiklah sahabat Surya, demikianlah penyampaian dari Ustadz Hermanto MPDI. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat disimpulkan bahwa birrul
ditekan ya Ustadz ya. Birrul walidain. Birrul Ya. walidain adalah sebuah konsep dalam Islam yang mengajarkan umat muslim untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan melalui birrul walidain juga kita bisa menunjukkan rasa penghargaan, rasa cinta kita, rasa terima kasih kita kepada orang tua yang telah mendidik dan membesarkan kita. Dan marilah kita sama-sama melaksanakan birrul walidain untuk mendapatkan kebahagiaan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih Ustadz telah menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast pada hari Iya. ini. Dan terima kasih kepada sahabat Surya yang telah mengikuti kami dan menonton video-video kami. Dan bagi sahabat Surya yang belum follow, like, share, and subscribe, silakan kunjungi kami di akun YouTube SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Dan akhirnya saya Ayu Komalasari dan mewakili kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Dan sampai bertemu kembali di program ngaji bersama Ustadz di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustadz. Sama-sama. Oh.